إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون المتقون لقد قال الله جل وعلا في كتابه الجليل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال عليه الصلاة والسلام اتق الله ثم كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن أما بعد. Masyarul muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kenikmatan begitu banyak kepada kita. Baik kenikmatan yang zahir maupun yang batin, kenikmatan jasmani maupun rohani, sehingga Allah mengatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kalian manusia mau menghitung nikmat Allah, maka niscaya tidak akan bisa untuk menghitung secara detail satu persatu kenikmatan yang Allah telah berikan kepada kita. Maka pandailah kita mensyukuri nikmat Allah dengan hati kita, dengan lisan kita, dan dengan anggota badan kita. Dan hari ini kita buktikan kita menjadi manusia-manusia yang bersyukur dengan kita melangkahkan kaki kita menuju rumah Allah yang mulia ini dalam rangka kita melaksanakan ibadah Jumat yang mulia di hari yang mulia dan bersama orang-orang yang mulia pula. Masyarul muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Edisi Jumat kali ini kita memasuki di pekan yang keempat di bulan Januari 2024. Belum lama kita meninggalkan tahun 2023 Masehi. Masyarul muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Memang yang lebih afdal, yang lebih mulia tentunya adalah kalender Hijriah. Karena kita sebagai kaum muslimin tentunya harus mengenang hijrahnya Rasulullah SAW, maka ditandailah dengan kalender Hijriah. Masyarul muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Namun sebagai kaum muslimin dari waktu ke waktu, dari pergantian hari, pekan, bulan, tahun merupakan momentum untuk kita bermuhasabah, untuk kita menghitung diri-diri kita, untuk kita memperbaiki diri-diri kita, dan di hari esok tentunya harus lebih baik lagi. Masyarul muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di dalam asarnya mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu anfusakum qabla an tuzanu. Hendaklah kalian menghisap diri-diri kalian, hitunglah diri-diri kalian sebelum Allah nanti di hari akhir yang akan menghisapnya, dan timbanglah amal-amal kalian sebelum nanti Allah akan menimbang amal-amal kita semua. Masyarul muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Di dalam surat Al-Hasyr ayat 18, Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan tentang muhasabah, tentang introspeksi diri kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah setiap diri kalian
untuk melihat apa yang akan kalian lakukan untuk hari esok, untuk hari akhirat kalian, dan bertakwalah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kalian kerjakan. Masyarakat muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya tafsir Al-Qur'anil Azim, beliau mentafsirkan ayat tersebut dengan mengatakan, ay hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa'uduru madza dakhartum li anfusikum minal a'mali shalihah liyaumi ma'adikum wa irdikum ala rabbikum. Hendaklah setiap kita itu bermuhasabah, kita menghitung diri-diri kita sebelum Allah nanti yang akan menghitung kita di hari akhir. Dan hendaklah kalian mempersiapkan diri, mempersiapkan bekal yang akan kita bawa untuk di kampung akhirat, untuk kita nanti tunjukkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, sebagai sebuah analogi, sebagai sebuah kiasan, ketika kita di dunia ini ingin bersafar, ingin melakukan perjalanan dari satu kota ke kota yang lain, dari negara satu ke negara yang lain, tentunya butuh persiapan, butuhlah bekal agar kita selamat sampai di tujuan. Apatah lagi perjalanan kita bukan hanya di dunia ini, tapi nanti sampai di akhirat, maka butuhlah bekal-bekal kita. Masyarakat muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, bekal yang terbaik tentunya adalah ketakwaan. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 197, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekalah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, makna takwa sebagaimana kita sering mendengar adalah kita melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan dari Allah dan Rasulnya. Masyarakat muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala telah memotivasi kita, telah mendorong kita agar kita memiliki sifat takwa, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Naik predikatnya bukan hanya sekedar manusia biasa-biasa saja, tapi adalah manusia istimewa yang mendapatkan gelar ketakwaan. Allah menyebutkan di antara di dalam surat Ali Imran ayat 133, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard wa uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian menuju ampunan Allah, dan bersegera menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, yang surganya Allah itu adalah seluas langit dan bumi. Masyarakat muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, tentunya kita di dunia ini memiliki cita-cita, memiliki angan-angan yang tinggi. Tentunya setinggi-tinggi cita-cita sebagai kaum mukminin adalah bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan surganya Allah khusus disediakan a'iddat lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa saja. Surganya Allah tidak akan diobral kepada sembarangan orang, namun adalah untuk orang-orang terpilih, yaitu yang memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, selanjutnya di ayat 134 dan 135 Allah menyebutkan 4 karakter orang-orang yang bertakwa yang berhak untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang bertakwa itu orang yang membelanjakan, menginfakkan, mensedekahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, baik di waktu lapang maupun waktu sempit. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, perkara sedekah, perkara infak di jalan Allah adalah perkara yang sangat penting, sangat mulia. Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran yang tidak sedikit. Di dalam surat Al-Baqarah 261, mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang bersedekah di jalan Allah adalah seperti satu biji yang kemudian tumbuh 7 tangkai. Dari setiap tangkai tersebut akan keluar 100 buah, sehingga menjadilah dari satu benih menjadi 700 buah. Kita yang infakkan 1000, 2000, 1 juta dan selanjutnya,
Allah tidak akan sia-siakan apa yang sudah kita infakkan tersebut dan akan dikalikan sampai 700 kali lipat. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Maka penyesalan yang akan terjadi dari orang-orang yang sudah meninggalkan dunia ini, dan dulu ketika di dunia dia kaya, di dunia dia mampu, namun dia bakhil, dia pelit, dia tidak mau untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka akan memberikan permintaan kepada Allah, namun tentunya tidak akan dikabulkan. Dalam surat Al-Munafikun ayat ke-10 Allah mencuplikan pernyataan mereka, laula akhartani ila jalin qarib fa asaddaqa wa aku minas solihin. Wahai Allah, jika aku dikembalikan ke dunia, sebuah pengharapan yang tidak akan mungkin terjadi. Fa asaddaqa wa aku minas solihin. Niscaya aku akan bersedekah ya Allah. Aku akan membelanjakan hartaku sebanyak-banyaknya di jalan Allah karena pahalanya luar biasa. Hamba tersebut tidak meminta ketika kembali untuk haji, untuk umroh, untuk sholat dan sebagainya. Padahal ibadah-ibadah itu tentunya sangat besar pahalanya, namun tentunya sedekah memiliki keutamaan yang sangat luar biasa, sehingga permintaannya pun adalah ketika dikembalikan ke dunia akan menjadi orang-orang yang pandai bersedekah. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Idza mata ibnu Adam," atau idza mata insan, apabila anak cucu Adam atau apabila manusia sudah meninggal, maka akan terputuslah semua amalnya kecuali 3 hal. Dan salah satu dari 3 hal tersebut yang pertama adalah sedekahun jariyah. Sedekah jariyah, sedekah yang akan mengalir pahalanya meskipun pelakunya orang yang bersedekah tersebut sudah meninggal. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diajarkan kepada orang lain, kepada peserta didik, kepada murid-muridnya, sehingga akan terus berjalan sampai hari akhir nanti. Dan yang 3 adalah awaladin sholih yad'ulahu, anak soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, minimal 1 kita memiliki aset abadi, apakah sedekahnya atau ilmu yang bermanfaat atau anak soleh. Syukur-syukur kita memiliki 3 hal tersebut, dan jangan sampai 1 pun kita tidak memiliki tabungan akhirat yang bernama adalah amal jariyah yang terus mengalir. Yang kedua dari sifat orang yang bertakwa adalah wal kadhiminal ghaidha, orang yang bisa menahan hawa nafsu dari marahnya. Dia tidak mudah untuk marah kepada orang lain, tidak mudah mengumbar kata-kata yang kotor dan kasar kepada orang lain. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, Rasul mengatakan laisa syadidu bisru'ah, innamas sadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang kuat itu bukanlah orang yang pandai bela diri, yang pandai bergulat, namun sesungguhnya orang yang kuat itu adalah orang yang mampu untuk menahan hawa nafsunya. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Nikmat lisan kita jika kita gunakan untuk beribadah, alangkah mudah dan alangkah banyaknya pahala yang kita dapatkan daripada kita terjerumus dan terjerembab dalam afatul lisan, bencana-bencana lisan. Dengan lisan, dengan lidah yang kita gunakan untuk berzikir, untuk membaca Al-Quran, untuk hal-hal yang kebaikan yang bersumber dari lisan, tentunya sangat banyaklah pahala yang didapat. Salah satu yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Al-Bukhari, man qala subhanallah wa bihamdi, barang siapa mengatakan subhanallah wa bihamdi, maha suci Allah dan segala puji bagi Allah, ghurus setelah nakhlatun fil jannah, maka akan ditanam 1 pohon kurma di surga. Seandainya kita mengucapkan lafaz tersebut 100 kali, 200 kali dalam sehari, tentunya pahala kita yaitu ditanamkan 1 pohon kurma di surga, maka akan menjadi kita orang yang kaya di akhirat. Meskipun di dunia kita tidak memiliki 1 pohon pun kurma, maka yakinlah sebagaimana janji Rasulullah, kita akan memiliki banyak pohon-pohon kurma dari lafaz tersebut. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian yang ketiga adalah wal afina anin nas. Orang yang bertakwa itu yang memberikan maaf kepada saudaranya, memberikan maaf kepada orang lain meskipun betul mereka telah menyakiti kita. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Hal ini dipraktekkan oleh Rasulullah SAW ketika awal nubuwah, ketika beliau awal risalah
berdakwah di kota Mekah. Begitu banyak orang yang menghina Rasulullah, menzalimi Rasulullah. Namun beliau maafkan, beliau tidak dendam, beliau hatinya sangatlah bersih. Dibuktikan ketika Fathul Mekah tahun 8 Hijriah, Rasulullah bersama 10.000 pasukan dari Madinah kembali ke kota Mekah untuk membebaskan kota Mekah dari kesyirikan. Maka beliau mengatakan, siapa yang mau aman silakan masuk ke rumah Abu Sofyan. Padahal ketika itu Abu Sofyan belum muslim, namun karena kelapangan hati Rasulullah, beliau pun memaafkan Abu Sofyan yang dulu beliau zalim kepada Rasulullah, dan akhirnya Abu Sofyan pun masuk Islam bersama rombongan kaum Quraisy ketika itu. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Jika kita lihat hari ini, orang begitu mudah menumpahkan darah orang lain, begitu mudah untuk menyakiti orang lain. Kita lihat di media sosial, kita lihat di televisi, pembunuhan terus berjalan, kezaliman seperti tidak berhenti. Ini tentunya jauh dari sifat orang-orang yang bertakwa, jauh dari apa yang dicontohkan oleh Rasul SAW. Dan yang terakhir, yang keempat adalah walladzina idza fa'alu fahisyah. Apabila orang yang bertakwa itu melakukan kesalahan, selalu untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu untuk mengingat Allah, kemudian kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Ibnu Majah, Rasulullah mengatakan, kullu bani Adam khata' wa khairu khata'in at-tawwabun. Setiap anak cucu Adam itu memiliki kesalahan, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Mudah-mudahan kita termasuk dari orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang bisa mengendalikan diri kita, orang-orang yang baik kepada diri kita dan kepada orang lain, dan tentunya adalah baik kepada Allah, sehingga Allah akan memberikan pahala baik di dunia apalagi nanti di akhirat, yaitu berupa surganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah innahu huwat tawwabur rahim. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ada ila ridwani. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, ma ba'du. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Tentunya kita berharap kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat adalah dalam keadaan baik, dalam keadaan dirahmati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menuntun kita agar menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah solusi, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekalah, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkan tempat yang baik, tempat yang indah bagi orang-orang yang bertakwa tersebut. Di dalam hadis qudsi Allah mengatakan, a'dadtu li ibadiyas sholihin ma la idun ra'at wal udhunun sami'at wala khatar ala qalbin bashar. Aku telah menyiapkan bagi hamba-hambaku yang soleh, hamba-hambaku yang baik, yaitu sebuah tempat yang bernama surga, yang belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, dan belum pernah terbetik dalam hati manusia keaslian hakikat dari surga tersebut. Maka tentunya kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan momentum awal di tahun 2024 ini kita ingin menjadi lebih baik, kita meninggalkan segala keburukan yang pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Di akhir khutbah mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu diberikan petunjuknya, diberikan keistiqomahan sampai akhir kehidupan kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya alladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat yaqdil hajat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim.
Allahumma ansur ikhwanal muslimina fi Filistin, Allahumma ansur ikhwanal muslimina fi Gaza, Allahumma ansur ikhwanal muslimina fi Indonesia wa fi kulli makan wa fi kulli zaman ya rahmanir rahim. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana afiq alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna al qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimus salam.